Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan share kepada teman-teman mengenai materi perkuliahan dasar keamanan cyber. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Trisnawati, saya dari program studi RKS 1 Amalam. Oke, lanjut saja ke topik. Yang akan saya bawakan itu ada tiga topik yang tentang redundansi. Yang pertama itu ada single points of failure atau titik kegagalan tunggal. Yang kedua ada N1 redundancy atau redundansi N1. Dan yang ketiga ada raid atau serangan. Masuk ke penjelasan. Apa itu redundansi? Redundansi duplikasi atau penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file sehingga data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Redundansi ini menyebabkan masalah pada waktu memperbarui atau mengupdate data, serta dapat menghabiskan tempat penyimpanan data dan juga menimbulkan konsisten data, yang berarti dokumen yang sama mungkin mempunyai data yang berbeda, dan akhirnya redundansi mengakibatkan data menjadi tidak konsisten. Nah, langsung ke topik yang pertama, single points of failure atau titik kegagalan tunggal. Satu titik kegagalan adalah operasi kritis dalam organisasi. Operasi lain mungkin bergantung padanya dan kegagalan menghentikan operasi kritis ini. Satu titik kegagalan dapat berupa perangkat keras khusus, proses, data tertentu, atau bahkan utilitas penting. Titik kegagalan tunggal adalah mata rantai yang lemah yang dapat menyebabkan terganggunya operasi organisasi. Organisasi juga dapat membangun komponen redundan ke dalam operasi kritis untuk mengambil alih proses jika salah satu poin ini gagal. Masuk ke poin yang kedua, N1 redundansi atau redundansi N1. Redundansi N1 ini memastikan ketersediaan sistem jika terjadi kegagalan komponen. Komponen N harus memiliki setidaknya satu komponen cadangan. Misalnya, sebuah mobil memiliki 4 ban, itu yang disebut dengan N, dan 1 ban serep di bagasi jika terjadi kempes. Nah, itu S1-nya, berarti cadangannya. Contoh redundansi N1 di pusat data adalah pembangkit listrik yang online saat terjadi sesuatu pada sumber daya utama. Meskipun sistem N1-nya berisi peralatan redundan, ini bukanlah sistem redundan penuh. Poin yang ketiga, raid atau serangan. Redundant Array of Independent Disk atau RAID. RAID mengambil data yang biasanya disimpan di satu disk dan menyebarkannya ke beberapa drive. Jika ada satu disk yang hilang, pengguna dapat memulihkan data dari disk lain tempat data juga berada. Menggunakan banyak drive akan lebih cepat mengambil data yang diminta daripada hanya mengandalkan satu disk untuk melakukan pekerjaan. RAID ini menggabungkan beberapa hard drive fisik menjadi satu unit logis untuk menyediakan redundansi data dan meningkatkan kinerja. Nah, single point of failure atau titik kegagalan tunggal. Jika terjadi titik kegagalan tunggal ini, solusi yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi operasi kritis sehingga tidak bergantung pada satu elemen saja. Nah, kalau di N1 redundansi, ini memastikan ketersediaan sistem jika terjadi kegagalan komponen. Pada raid atau serangan, ini biasanya bisa meningkatkan kecepatan pemulihan data. Nah, pada raid ini ada beberapa istilah yang menjelaskan cara raid menyimpan data di berbagai disk. Yang pertama ada paritas, stripping, dan pencerminan. Paritas itu biasanya mendeteksi kesalahan data. Stripping menulis data di beberapa drive, dan pencerminan menyimpan data duplikat di drive kedua. Itu saja topik tentang redundansi yang saya bawakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.